saya Fatratul Imroini, NIM T 2019-4130. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat dalam bahasa Inggrisnya filosofi dan dalam bahasa Yunani filosofia, yaitu yang berasal dari dua kata philos dan sophia. Philos yang berarti cinta dan sophia kearifan. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan eksistensi, pengetahuan, nilai, akal pikiran, dan bahasa. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mengutarakan masalah, dan memberikan argumen untuk mengatasi masalah. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Adapun juga tujuan filsafat. Di antaranya adalah filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian filsafat juga untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu, dan juga dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan mendalami ilmu pengetahuan. Fungsi filsafat yaitu membentuk sifat kritis sebagai pemecah masalah, membantu kemampuan analisis, dan menambah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Mafiroh, NIM T 2019-4139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila kerap disebut sebagai ideologi negara dan merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan pemahaman pada negara. Fungsi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut Garuda Pancasila, yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratul Wahmidah, NIM T 2019-4148. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila asli. Pancasila merupakan konsep adaptif dari filsafat Barat. Hal ini merujuk pada pidato Soekarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa mereka alumni Universitas Eropa, di mana filsafat Barat merupakan salah satu materi pada kuliah mereka. Pancasila terinspirasi dari konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Filsafat Pancasila versi Soekarno. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaannya, yaitu 1965.
Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, yaitu Hindu-Buddha, Barat yaitu Kristen, dan Arab yaitu Islam. Menurut Soekarno, ketuhanan adalah asli berasal dari Indonesia. Keadilan sosial terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Soekarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan persatuan, sedangkan filsafat Pancasila menurut Soeharto yaitu filsafat Pancasila mengalami indonesiasi melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dan dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan Pancasila truly Indonesia. Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia, dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci atau butir-butir Pancasila tersebut. Filsuf Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia yaitu antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Puspoprojo, Burhanuddin Salam, Bambang Daroso, Paulus Wahana, Azari, Suhadi, Kailan, Murtono, Suryanto, Puspowardoyo, dan Murdiono. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu yang pertama, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, filsafat Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, secara yuridis Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan filsafat bagi bangsa negara yaitu 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah SWT. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjadi keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi akan demokrasi. Yang keempat, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.